Adik-adik, kita mau ibadah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada pagi hari ini. Kami mau ibadah sekolah minggu, berkati kami, berikan kami ketenangan di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati juga papa mama kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan awal ibadah ini sampai akhir hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Kakak senang sekali hari Minggu ini adik-adik di rumah boleh berkumpul bersama keluarga untuk merayakan atau bersama-sama beribadah di rumahnya masing-masing. Nah, adik-adik jika semua sudah siap memuji nama Tuhan, kita mau angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Halo adik-adik, hari ini kita belajar kitab Tuhan yang ke-6. Nah, apa sih isinya? Isinya adalah jangan membunuh. Itu artinya kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, tetapi kita harus mengasihi mereka dan membantu mereka agar mereka dapat menikmati kehidupan ini. Karena hidup adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu harus dipelihara. Nah, adik-adik, kita tidak boleh memiliki rasa iri hati dan kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Karena kita tidak boleh membunuh orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Membimbingku
adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa dulu yuk. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman yang akan diberitakan pada hari ini agar dapat adik-adik mengerti, dapat dipahami, dan adik-adik dapat menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, semuanya sudah ada Alkitab kan di sampingnya? Yuk yang udah kelas Daniel, dibuka Alkitabnya. Jangan sampai mau mendengarkan firman Tuhan tapi tidak membawa Alkitab, tapi tidak menyiapkan Alkitab. Yuk dibuka Alkitabnya. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian 6 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Yuk dibuka Kejadian. Kejadian itu perjanjian apa ya? Ya betul, Kejadian itu perjanjian lama. Yuk dibuka Kejadiannya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Manes baca di sini, adik-adik sudah baca juga di rumah ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah berbuat baik. Nanti Kak Vanes mau kasih video itu tentang Nabi Amos. Nah adik-adik, Kak Vanes juga akan memberikan video tentang Nabi Amos. Nabi Amos itu adalah seorang pengembala domba adik-adik, sama seperti Raja Daud. Nah, di video itu Nabi Amos kesal karena orang-orang Israel itu berbuat jahat kepada orang-orang miskin. Nah, Nabi Amos itu juga adalah seorang nabi. Apa sih Kak nabi itu? Jadi adik-adik, nabi itu adalah perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada manusia. Jadi, di dalam video tersebut adik-adik nanti bisa lihat selanjutnya ya. Dapat adik-adik pahami nanti. Kak Vanes kasih videonya. Yuk sekarang kita tonton dulu nih videonya itu tentang apa sih. Yuk kita tonton. Pada waktu itu, ada seorang gembala yang bernama Amos. Dia adalah seorang yang sederhana dan baik hati. Dia mengasihi Tuhan dan patuh terhadap semua perintahnya. Pada suatu hari, dia pergi ke kota Betel dan dia sangat sedih melihat orang-orang Israel di kota itu. Orang-orang kaya di sana melakukan kejahatan kepada orang-orang yang miskin. Mereka mencuriangi orang-orang miskin dan merampas uang mereka. Jika tidak diberikan uang, orang-orang kaya itu akan mengambil semua harta yang mereka punya dan keluarganya akan dijual sebagai budak. Hukum di sana berjalan sangat tidak adil. Bahkan, imam-imam yang berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan sekalipun tidak adil kepada orang-orang yang miskin itu. Mereka membiarkan kejahatan itu terjadi. Kemudian Nabi Amos berkata kepada mereka, "Kalian sudah melakukan kejahatan dengan menjadi budak akan dosa. Kalian harus mencari Tuhan. Tuhan tidak menyukai apa yang kalian lakukan. Kalian akan dihukum. Tentara akan datang ke Betel dan merebut tanah dan menyandra orang-orang Israel.
Tetapi masih ada harapan. Tuhan tidak akan melupakan umat pilihannya. Siapa yang kembali kepada jalan yang benar dan melakukan kebaikan, maka ia akan diampuni. Nah, adik-adik gimana? Sudah ditonton belum videonya? Menarik ya. Di situ Nabi Amos sangat sedih, meratapi kesedihannya karena orang-orang yang ada di Israel melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan Allah. Mereka melakukan apa sih? Mereka di sana merampas semua harta orang-orang miskin, adik-adik. Jika mereka tidak bisa membayar hutang, mereka juga melakukan perbuatan yang sangat tidak baik. Mereka menjual orang-orang tersebut untuk dijadikan budak. Nah, itu sangat tidak disukai adik-adik sama Tuhan Allah. Maka dari itu Nabi Amos mengingatkan mereka bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak disukai sama Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini Kak Vanes juga ingin mengingatkan sama adik-adik. Adik-adik harus menggunakan tangan adik-adik secara baik, kaki adik-adik secara baik, mata dan juga mulut. Adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik untuk tangan adik-adik. Adik-adik tidak boleh mencubit, memukul abang ataupun adik yang ada di rumah. Melainkan adik-adik harus menggunakan tangan adik-adik ini untuk hal-hal yang baik. Misalnya mengasihi kakak atau adik di rumah, memberikan sedikit rezeki adik-adik untuk orang yang tidak punya. Nah, kalau untuk kaki, adik-adik tidak boleh asal-asal nendang sama kakaknya, nendang adiknya kalau lagi berantem. Adik-adik harus menggunakan kaki adik-adik ini secara baik. Misalnya, menggunakan kaki adik-adik untuk ke gereja ketika adik-adik sudah bisa beribadah di gereja. Menggunakan mata. Ayo, mata digunakan untuk apa? Mata digunakan untuk apa yo? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Contohnya, mata itu harus digunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik, bukan digunakan terus-terusan untuk menangis, bukan digunakan untuk mencontek. Adik-adik boleh menangis, tetapi menangis itu jangan sedikit-sedikit. Kalau misalnya dimarahin mama langsung nangis, itu nggak boleh ya. Nah, yang terakhir menggunakan mulut secara baik. Coba menggunakan mulut secara baik seperti apa? Iya, betul. Tidak berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Kalau adik-adik dinasehatin sama mama, sama papa, itu tidak boleh melawan, gak boleh ngomong kotor, gak boleh mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang tua, menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik, perasaan orang tua, opung, itu nggak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah Kak Vanes jelaskan ya. Jadi kita harus menggunakan tangan kita secara baik, kaki, mata, mulut harus digunakan dengan hal-hal yang baik. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang jahat. Gak boleh lagi ya menggunakan tangan untuk mencuri, mencubit, atau memukul teman atau adik dan juga abang di rumah. Menggunakan kaki dengan baik, gak boleh nendang-nendang kalau lagi berantem. Menggunakannya harus dengan perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Bisa menggunakan kaki untuk ke gereja ketika kita sudah bisa beribadah di gereja. Menggunakan mata, tidak lagi untuk mencontek, tidak lagi untuk melihat hal-hal yang tidak diinginkan sama Tuhan Yesus. Nah, menggunakan mulut dengan baik juga, tidak berkata kasar, berkata kotor terhadap siapapun, terhadap teman-teman, orang tua, kakak, adik, opung, semuanya. Jadi kita harus menggunakan seluruh tubuh kita ini itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Kita harus seperti Nabi Amos yang mengingatkan rakyatnya ketika mereka melakukan kesalahan.
Adik-adik juga harus seperti itu ya, harus bisa mengingatkan adik atau abang, kakak di rumah untuk melakukan perbuatan yang baik. Oke. Hari ini kita sudah selesai belajar firman. Nah, sekarang untuk menutup firman kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami mau menjadi seperti Nabi Amos ya Tuhan Yesus, menjadi orang yang mengingatkan kepada rakyat yang ada di Israel untuk berbuat baik ketika mereka melakukan kesalahan. Ya Tuhan Yesus, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang jauh lebih baik lagi, menggunakan tangan secara baik, kaki secara baik, mata dan juga mulut kami untuk melakukan perbuatan yang Engkau sukai, bukan melakukan perbuatan yang tidak Engkau sukai ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sekarang kita mau melakukan aktivitas untuk kelas Daud dan Daniel. Tadi, aktivitas hari ini yaitu tentang hal-hal baik yang adik-adik lakukan. Mama dan Papa bisa rekam video adik-adik hari ini saat melakukan kebaikan. Salah satu contohnya yaitu seperti video ini. Adik-adik bisa bantu Mama dan Papa untuk merapikan buku atau mainan yang sudah adik-adik gunakan. Dan gak cuman itu, adik-adik juga bisa bantu rapihin tempat tidur, bantu Papa siram tanaman, sharing makanan atau mainan yang adik-adik punya, atau hal-hal baik lainnya yang bisa adik-adik lakukan hari ini. Mama dan Papa bisa mengirim video adik-adik ke grup sekolah minggu, dan video tersebut akan jadi bukti kehadiran adik-adik sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat anak-anak didik kami, anak-anak sekolah minggu Kabupaten Bekasi yang telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk para orang tua yang telah mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka, usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ibadah ini biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam setiap acara demi acara. Terpujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan Gereja Kabupaten Bekasi, Tuhan berkati, Perhanger, Wakil Perhanger, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh jemaat Gereja Kabupaten Bekasi, Tuhan berkati. Dalam keadaan saat ini Tuhan, berikan kesehatan kepada jemaat Gereja Kabupaten Bekasi Tuhan. Terlebih juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berikan kesehatan yang luar biasa yang daripada supaya mereka Bapa boleh melakukan kegiatan mereka selanjutnya. Terpujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.